Kalau apa yang kita hitung dan kita sampaikan kemarin itu sebesar 193,7 triliun perhitungan sementara ya. Nah, tetapi itu juga sudah komunikasi dengan ahli ya. Terhadap 5 komponen itu baru di tahun 2023. Jadi coba Mbak Clarissa bayangkan Ya. kalau ini kan tempusnya ini kan 2018 sampai 2023. Kejaksaan Agung mengungkapkan kerugian negara akibat dugaan korupsi minyak di Pertamina bisa saja lebih dari 153,7 triliun rupiah. Pasalnya, angka 153,7 triliun rupiah itu merupakan kerugian negara pada 2023 saja. Sedangkan waktu terjadinya perkara adalah pada tahun 2018 hingga 2023. Maka dari itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harly Siregar mengatakan, perhitungan pasti kerugian negara ini perlu dilakukan oleh ahli keuangan. Sebab angka 193,7 triliun rupiah itu adalah kerugian sementara. Kalau apa yang kita hitung dan kita sampaikan kemarin itu sebesar 193,7 triliun perhitungan sementara ya. Nah, tetapi itu juga sudah komunikasi dengan ahli ya. Terhadap 5 komponen itu baru di tahun 2023. Jadi coba Mbak Clarissa bayangkan kalau ini kan tempusnya ini kan 2018 sampai 2023. Kalau sekiranya misalnya di rata-rata di angka itu setiap tahun, bisa kita bayangkan berapa besar ya kerugian keuangan negara. Ya, tetapi itu kan kembali kepada bagaimana nanti ahli yang karena sekarang sedang kita gandeng untuk melakukan perhitungan secara akurat berdasarkan data dan fakta yang ada. Harly juga menyoroti beberapa komponen dalam kerugian itu, seperti kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun rupiah, kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar 2,7 triliun rupiah, hingga kerugian pemberian subsidi sekitar 21 triliun rupiah. Harly menyebut hal-hal seperti itu perlu dicek. Misalnya apakah kompensasi tersebut berlaku setiap tahun, apakah subsidi nilainya tetap per tahun, dan sebagainya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap ada kerugian negara sebesar 153,7 triliun rupiah di kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018 sampai 2023. Sebanyak 7 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. 3 di antaranya Direktur Utama Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock and Product PT Kilang Pertamina International Sani Dinar Saifuddin, dan Direktur PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. Kejagung menemukan adanya pemufakatan jahat antara penyelenggara negara dan broker. Mereka diduga mengatur kebijakan produksi minyak kilang domestik agar jumlahnya berkurang, sehingga mengharuskan impor dalam jumlah besar. Padahal menurut aturan yang berlaku, pasokan minyak mentah dalam negeri harus diutamakan sebelum melakukan impor.